Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nah, jadi kita lanjutkan kembali materi tentang lingkaran. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0, yang berpusat di A, B, dan bentuk umum persamaan lingkaran. Hari ini kita akan bahas tentang kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Jadi, apa yang dimaksud dengan kedudukan titik dan garis itu? Nah, langsung kita lihat aja materi hari ini. Nah, jadi kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran itu adalah kita akan mengetahui letak titik atau garis itu terhadap lingkaran. Nah, jadi bagaimana nantinya letak titik atau garis itu terhadap lingkaran? Nah, kita langsung lihat materi yang pertama, yaitu kita akan bahas tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Nah, jadi misalnya kita punya lingkaran dengan pusat P seperti ini, maka letak atau kedudukan titik terhadap lingkaran itu ada tiga. Yang pertama, kedudukan titiknya itu atau letaknya berada di dalam lingkaran. Nah, A ini adalah titik yang berada di dalam lingkaran. Kenapa pada dalam lingkaran? Karena masih dalam radius lingkaran ini ya. Nah, lalu yang kedua itu adalah titik B. Titik B ini adalah titik yang berada pada lingkaran. Kenapa disebut pada lingkaran? Karena terletak pada kurva lingkaran ini ya. Lalu titik C itu adalah titik yang berada di luar lingkaran. Kenapa disebut di luar lingkaran? Karena di luar radius lingkaran ini. Nah, jadi untuk mengetahui letak suatu titik terhadap lingkaran itu gimana? Maka misalkan kita punya titik A, N, N, kedudukan titik A itu terhadap lingkaran, kita bisa mengetahuinya dengan cara mensubstitusikan titik A ini ke persamaan lingkaran. Nah, jadi misalkan ke persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0. Nah, itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi titik A ini kita substitusikan ke persamaan lingkaran ini. Jadi X-nya adalah M, Y-nya adalah N gitu ya. Jadi M kuadrat ditambah N kuadrat. Kalau nanti hasilnya itu kurang dari R kuadrat, maka titik A ini di dalam lingkaran. Kalau sama dengan R kuadrat, maka titik A ini pada lingkaran. Sedangkan kalau lebih besar dari R kuadrat, maka berada di luar lingkaran. Nah, seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan persamaan lingkaran yang berpusat di A, B? Jadi sama aja caranya. Jadi kita substitusikan ke persamaan lingkaran yang berpusat di A, B. Jadi X dikurangi A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kita substitusikan titik A ini. Jadi M dikurangi A kuadrat ditambah N kurang B kuadrat. Kalau seandainya nanti titik A ini hasilnya itu adalah kurang dari R kuadrat, maka titik A ini berada di dalam lingkaran. Kalau sama dengan R kuadrat, maka nanti titiknya berada pada lingkaran. Kalau lebih besar dari R kuadrat, maka titik A ini berada di luar lingkaran. Nah, seperti itu. Jadi cukup gampang diingat ya. Kalau kurang dari R kuadratnya berarti di dalam. Kalau sama dengan berarti pada lingkaran. Kalau lebih besar dari R kuadrat, maka di luar lingkaran. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan bentuk umum persamaan lingkaran? Nah, oke. Jadi kita substitusikan titik A ini ke bentuk umum persamaan lingkaran. Jadi M kuadrat ditambah N kuadrat ditambah AM ditambah BN tambah C. Kalau hasilnya nanti kurang dari 0 ya. Karena ini kan awalnya bentuk umum persamaan lingkaran itu kan sama dengan 0. Kalau kurang dari 0 nantinya, maka titik A ini berada di dalam lingkaran. Kalau sama dengan 0, berarti titik A ini berada pada lingkaran. Kalau lebih dari 0, maka titik A berada di luar lingkaran. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau untuk persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan A, B, apakah dia kurang dari R kuadrat sama dengan atau lebih besar dari R kuadrat? Tapi kalau untuk bentuk umum persamaan lingkaran, apakah kurang dari 0 sama dengan 0 atau lebih besar dari 0? Seperti itu ya. Oke, materi yang kedua, kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, misalnya kita punya lingkaran seperti ini dengan pusatnya adalah P, maka kedudukan garis terhadap lingkaran itu ada tiga. Yang pertama, nah ini garis L1. Garis L1 ini adalah garis yang memotong lingkaran. Kenapa disebut memotong? Karena melalui dua titik pada lingkaran ini, ya, titik A dan titik B. Jadi kalau memotong itu melalui dua titik pada lingkaran seperti ini, ya. Nah, yang kedua itu adalah garis L2 seperti ini. Ini garis L2 itu adalah garis yang menyinggung. Kenapa disebut menyinggung? Karena hanya melewati satu titik pada lingkaran, yaitu titik C. Jadi misalkan ya, jadi misalkan kita tarik garis dari titik B ke C ini. Nah, ini kan sama dengan jari-jari kan, atau ruas garis ini, ruas garis PC ini itu adalah garis yang tegak lurus dengan L2 ya, gitu ya. Nah, lalu yang ketiga
kalau ada garis seperti ini, L3 itu garis yang tidak memotong atau menyinggung persamaan lingkaran ya. Nah, jadi ada 3 kedudukan garis terhadap lingkaran, memotong, menyinggung, atau tidak memotong atau menyinggung. Nah, untuk mengetahui kedudukan garis terhadap lingkaran itu seperti apa? Oke, misalnya kita punya persamaan garis L, yaitu Y sama dengan MX tambah N, dan persamaan lingkaran adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah J sama dengan 0, maka caranya yaitu kita akan mensubstitusikan persamaan garis L ini ke persamaan lingkaran. Nah, ingat, jadi persamaan garis ini harus dibuat dalam bentuk Y sama dengan, atau nantinya boleh juga X sama dengan. Tujuannya apa? Tujuannya kita akan mensubstitusikan ke persamaan lingkaran. Nah, jadi karena garis L ini persamaannya adalah Y sama dengan MX ditambah N, maka kita ubah. Setiap ada Y kita ganti dengan MX ditambah N. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat berarti MX ditambah N kuadrat. Ditambah AX ditambah BY berarti B dikali MX ditambah N. Tambah C sama dengan 0 seperti ini. Oke. Nah, kalau MX ditambah N dikuadratkan, maka kita dapatkan seperti ini penjabarannya. Jadi M kuadrat X kuadrat ditambah 2MNX ditambah N kuadrat. Ditambah AX ditambah B dikali MX adalah BMX, ditambah B dikali N adalah BN, ditambah C sama dengan 0. Nah, kita kumpulkan variabel yang berpangkat sama atau suku-suku sejenisnya. Jadi kita lihat di sini yang mempunyai variabel X pangkat 2, X, dan yang tidak memiliki variabel ya. Oke, jadi seperti ini. X kuadrat ditambah M kuadrat X kuadrat ditambah AX ditambah BMX ditambah 2MNX ditambah N kuadrat ditambah BN tambah C sama dengan 0. Oke, jadi kita keluarkan untuk 2 suku atau lebih yang memiliki variabel yang berpangkat sama. Jadi seperti ini, berarti kita keluarkan X kuadratnya. Jadi 1 ditambah M kuadrat dikali X kuadrat. Ditambah, nah ini masing-masingnya ada X ya. Jadi kita keluarkan X-nya. Jadi A ditambah BM ditambah 2MN X ditambah N kuadrat ditambah BN tambah C sama dengan 0. Oke. Nah, jadi ini akan terbentuk suatu persamaan kuadrat kan. Nah, jadi persamaan kuadrat kita bisa cari diskriminan namanya. Sehingga untuk mengetahui kedudukan garis L terhadap lingkaran itu kita bisa lihat dari diskriminan. Diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, A-nya itu adalah koefisien X kuadratnya. Kalau B-nya adalah koefisien X dan C-nya adalah yang tidak memiliki variabel ya. Oke. Jadi kalau nanti D-nya lebih besar dari 0, diskriminannya lebih dari 0, maka garisnya memotong lingkaran. Kalau sama dengan 0, maka garisnya menyinggung lingkaran. Sedangkan kalau kurang dari 0, garis ini tidak memotong maupun tidak menyinggung lingkaran. Gitu ya. Nah, kenapa harus menggunakan diskriminan? Nah, kalian mungkin masih ingat materi fungsi kuadrat di kelas 10. Maka kalau diskriminannya lebih dari 0, maka kan terdapat 2 akarnya. Kalau sama dengan 0, hanya terdapat 1 akar. Kalau kurang dari 0, tidak memiliki akar-akar yang real atau seperti itu ya. Oke, nah jadi kita gunakan diskriminan untuk menentukan apakah garis itu memotong, menyinggung, ataupun tidak memotong, tidak menyinggung. Gitu ya. Oke. Nah, kita lihat contohnya. Nah, contoh 1 ini membahas tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Jadi, tentukan kedudukan titik A 2,-3 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Lalu yang B-nya adalah X kurang 5 kuadrat tambah Y tambah 4 kuadrat sama dengan 10. Dan X kuadrat tambah Y kuadrat min 6X tambah 4Y tambah 15 sama dengan 0. Nah, untuk yang pertama, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Kita akan substitusikan titik A ini 2,-3. Maka kita peroleh 2 kuadrat ditambah min 3 kuadrat ya. Jadi sama dengan 4 ditambah 9 atau sama dengan 13. Nah, karena 13 ini kurang dari 25, 25 itu adalah R kuadratnya, maka titik A ini berada di dalam lingkaran. Seperti itu ya. Nah, kita coba lagi yang B. Nah, X kurang 5 kuadrat tambah Y tambah 4 kuadrat sama dengan 10. Kita substitusikan titik A ini, maka kita peroleh 2 dikurangi 5 kuadrat ditambah min 3 tambah 4 kuadrat sama dengan 2 kurang 5 min 3 kuadrat. Min 3 tambah 4 itu adalah 1 kuadrat. Jadi ini sama dengan 9 tambah 1 sama dengan 10. Nah, ini sama ya. Jadi karena sama, maka titik A ini terletak pada lingkaran. Gitu.
Nah, terakhir, kalau X kuadrat tambah Y kuadrat min 6X tambah 4Y tambah 15 sama dengan 0. Kita coba substitusikan titik A-nya. Jadi, 2 kuadrat ya. Jadi X-nya adalah 2, Y-nya min 3. 2 kuadrat ditambah min 3 kuadrat, min 6 dikali 2, ditambah 4 dikali min 3, tambah 15. Jadi 4 ditambah 9, dikurangi 12, dikurangi 12, tambah 15. Jadi 4 tambah 9 adalah 13, kurangi 12 adalah 1, 1 dikurangi 12 adalah min 11, min 11 tambah 15 adalah 4. Nah, jadi 4. Jadi 4 ini lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0 untuk bentuk umum persamaan lingkaran, maka titik A ini berada di luar lingkaran. Seperti itu ya. Oke, jadi intinya kita substitusikan aja titik yang kita mau cek kedudukan titiknya. Apakah berada di dalam, pada, atau di luar lingkaran. Seperti itu ya. Nah, kita lihat contoh kedua. Masih membahas tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Jadi tentukan batas nilai A berikut jika titik A-nya itu min 4, A terletak di dalam lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 20. Dan titik B min A, 1 terletak di luar lingkaran. X tambah 3 kuadrat, Y min 3 kuadrat sama dengan 8. Nah, oke. Jadi caranya sama aja ya. Jadi kita ingat aja konsepnya. Kalau di dalam lingkaran berarti kurang dari R kuadrat. Kalau di luar lingkaran berarti lebih besar dari R kuadrat, seperti itu ya. Nah, kita coba substitusikan titik A ini min 4, A ke persamaan lingkaran ini. Jadi karena berada di dalam lingkaran, maka ini adalah kurang dari 20 ya. Jadi kalau kita substitusikan titik A-nya min 4, A ini, itu hasilnya harus kurang dari 20. 20 itu apa? Adalah R kuadratnya gitu. Jadi min 4 kuadrat ditambah A kuadrat itu kurang dari 20. Karena di dalam lingkaran ya. Oke, jadi 16 ditambah A kuadrat kurang dari 20. 20-nya kita pindahkan. Jadi A kuadrat ditambah 16 dikurangi 20 kurang dari 0. Jadi A kuadrat min 4 kurang dari 0. Nah, ini kita faktorkan. Kalau A kuadrat min 4 difaktorkan itu adalah A tambah 2 dikali A min 2. Nah, caranya seperti apa? Caranya sama seperti faktorisasi. Jadi kita cari dua bilangan. Kalau ditambah hasilnya 0. Kalau dikali hasilnya adalah min 4. Nah, ini adalah 2 dan min 2. Gitu ya. Oke, nah karena ini pertidaksamaan, masih ingat di materi kelas 10, jadi kita cari dulu pembuat 0. Pembuat 0 itu nilai A-nya berapa agar pertidaksamaan ini jadi 0. Nah, itu adalah A-nya min 2 dan A-nya sama dengan 2. Nah, ini gampang, tinggal kita buat aja A tambah 2 sama dengan 0, berarti A-nya sama dengan min 2. A dikurangi 2 sama dengan 0, jadi A-nya sama dengan 2, seperti itu. Kalau sudah dapat pembuat 0-nya, kita buat garis bilangan. Nah, garis bilangan kalian urutkan pembuat nolnya yang paling kecil di sebelah kiri, maka yang di sebelah kanan adalah pembuat nol yang paling besar. Gitu. Jadi seperti ini ya. Oke. Lalu kita gunakan titik uji. Titik uji itu bebas. Jadi selain pembuat nolnya. Nah, kalau pembuat nolnya kalian masukkan ke titik uji, nah itu kita tidak tahu nanti apakah positif atau negatif nantinya. Kalau nol itu kan netral ya. Kalau hasilnya nol itu netral. Nah, sekarang kita coba titik ujinya itu adalah A sama dengan 0 ya. Jadi 0 ditambah 2 dikali 0 dikurangi 2. Nah, jadi sama dengan 2 dikali min 2, nah ini sama dengan min 4. Nah, min 4 negatif. 0 itu kan berada di antara min 2 sampai 2 ya. Nah, jadi kita buat di sini negatif semua. Nah, biasanya selang-seling. Kalau di sini negatif berarti kiri dan kanannya adalah positif. Nah, seperti itu. Oke. Karena dimintanya adalah kurang dari 0, maka kita pilih daerah yang negatif yang ini. Oke. Jadi kita dapat nilai batas nilai A-nya itu adalah A-nya lebih dari min 2 dan kurang dari 2 ya. Jadi A-nya itu berada di antara min 2 sampai 2 agar titik A ini berada di dalam lingkaran itu. Oke. Nah, yang B-nya titik B min A,1 terletak di luar lingkaran. Nah, karena di luar lingkaran, maka hasilnya harus lebih besar dari R kuadrat atau lebih besar dari 8. Jadi kita substitusikan titik B-nya min A,1 berarti min A tambah 3 kuadrat ditambah 1 kurangi 3 kuadrat. Nah, kita jabarkan min A tambah 3 kuadrat itu adalah A kuadrat min 6A tambah 9 ditambah 1 kurang 3. Itu adalah min 2 kuadrat. 8-nya kita pindahkan ke kiri, kurangi 8 lebih besar dari 0. Jadi A kuadrat min 6A ditambah 9 ditambah 4 dikurangi 8 lebih besar dari 0. Jadi A kuadrat min 6A 9 tambah 4 adalah 13 dikurangi 8 adalah 5. Nah, kita faktorkan. Jadi dua bilangan kalau dijumlahkan min 6, kalau dikali hasilnya 5.
Nah, itu adalah min 1, A kurang 1, A kurang 5 ya. Min 1 dan min 5. Nah, sama caranya kita cari pembuat 0. Berarti pembuat nolnya adalah A sama dengan 1 dan A sama dengan 5. Nah, kita buat garis bilangannya. Nah, jadi A-nya sama dengan 1, A-nya sama dengan 5 di sini ya. Lalu kita buat titik uji, cari titik uji selain pembuat 0. Ingat ya. Jadi kalau kita masukkan pembuat 0, kita tidak tahu apakah positif atau negatif nantinya. Jadi kita cari selain 1 dan 5 ya. Yaitu misalkan A-nya sama dengan 2. Nah, oke. Jadi kita masukkan ke A kurang 1 kali A kurang 5, jadi 2 kurang 1 kali 2 kurang 5. Atau 1 dikali min 3 atau min 3. Nah, jadi 2 ini kan letaknya di antara 1 sampai 5. Berarti ini negatif nih di antara 1 sampai 5 ya. Nah, berarti kiri dan kanannya positif. Nah, oke, karena lebih besar dari 0, maka kita pilih daerah yang positif. Yang ini di sini, oke. Nah, jadi kita dapat batas nilai A-nya, yaitu A-nya kurang dari 1 atau A-nya lebih besar dari 5 gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas contoh ketiga. Tentukan jarak titik A 7,1 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat min 8X tambah 6Y tambah 9 sama dengan 0. Nah, jadi ini masih materi tentang kedudukan titik terhadap lingkaran ya. Jadi kita bisa mengetahui jarak titik A ini terhadap lingkaran. Nah, yang dimaksud jarak titik terhadap lingkaran itu seperti apa? Jadi kita harus tahu dulu kedudukan titik A ini terhadap lingkaran. Nah, kita masukkan ke persamaan lingkarannya. Jadi 7 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikurangi 8 kali 7 tambah 6 dikali 1 tambah 9. Jadi 49 tambah 1 dikurangi 56 tambah 6 tambah 9. Jadi sama dengan 9. Nah, 9 ini kan lebih besar dari 0. Maka titik A ini berada di luar lingkaran. Gitu. Nah, supaya lebih jelas untuk pemahaman soal ini, kita harus tahu dulu pusat dan jari-jari lingkaran ini. Jadi pusat lingkaran masih ingat, nah itu adalah A, B sama dengan negatif A bagi 2, di koma min B bagi 2. A, B, C besar ini atau yang kapitalnya itu adalah koefisien X, koefisien Y, dan konstanta. Berarti negatif dari negatif 8 dibagi 2, koma negatif 6 bagi 2. Atau 4, min 3 gitu. Nah, sekarang kita tentukan jari-jarinya. Jari-jari rumusnya adalah R sama dengan akar dari A kuadrat dibagi 4 ditambah B kuadrat bagi 4 kurangi C. Nah, sama dengan negatif 8 kuadrat bagi 4 ditambah 6 kuadrat bagi 4 dikurangi C. Nah, berarti 64 dibagi 4 ditambah 36 dibagi 4 dikurangi 9. Nah, maka kita dapatkan 64 bagi 4 adalah 16, 36 bagi 4 adalah 9. Nah, ini 9 kurangi 9 habis ya, 0. Berarti tinggal akar 16. Jadi sama dengan 4 gitu. Oke, nah kita gambarkan lingkaran ini supaya lebih jelas untuk soal ini. Oke, nah ini pusatnya adalah 4, min 3 ya. Jadi 4 di sini, min 3. Nah pusat lingkarannya berada di sini. Nah lingkarannya kayak gini. Oke, nah, oke. Sekarang titik 7,1 itu berarti berada di sini. Ini 7, nah ini 1. Nah titiknya berada di sini. Berarti titik A itu adalah di luar lingkaran. Maka kita akan mengetahui jarak titik A ini terhadap lingkaran. Yang dimaksud dengan jarak titik A terhadap lingkaran berarti hanya sampai di kurva lingkaran ini ya, titik-titik pada kurva lingkaran ini ya. Jadi bukan ke pusatnya. Jadi untuk mengetahui jarak titik A ke titik pada kurva lingkaran ini, caranya bisa seperti ini. Kita tarik garis dulu dari titik A ke B. Nah, kayak gini. Maka kita peroleh di sini adalah titik B. Nah, jadi AB inilah jarak antara titik A ke lingkaran gitu ya. Nah, oke. Jadi kita cari dulu panjang AP. Panjang AP ini berarti kita bisa gunakan jarak antara dua titik, yaitu akar dari XA dikurangi XP kuadrat ditambah YA dikurangi YP kuadrat. Jadi XA, YA itu adalah titik A, XP dan YP adalah titik pusatnya ya. Jadi sama dengan 7 dikurangi 4 kuadrat ditambah 1 dikurangi min 3 kuadrat. Jadi sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, jadi sama dengan 9 tambah 16, jadi akar 25 atau 5. Oke. Nah, jadi AP-nya adalah 5. Berarti AB-nya itu sama dengan berapa? Jadi jarak terdekat titik A atau AB itu ke lingkaran itu sama dengan AP dikurangi R. Nah, ya. Jadi kan AB yang ini kita bisa cari dengan mengurangi AP dengan R. R itu apa? Jari-jari. Nah, jari-jarinya apa? Ini PB, ya kan? Nah, jadi AP dikurangi R jadi 5 dikurangi 4 sama dengan 1 gitu, ya.
Nah, oke. Jadi mungkin ada yang tanya, kenapa tidak titik A ini ke titik yang lain pada kurva lingkaran ini? Misalkan ke sini ya. Nah, ini bisa juga ya. Tapi jaraknya lebih jauh. Nah, jadi caranya gimana? Jadi karena ini A, misalkan saya tarik garis lagi ya ke pusat lingkarannya seperti ini, misalkan D. Jadi AD ini bisa dianggap sebagai suatu garis singgung, ya kan? Garis yang menyinggung. Garis yang menyinggung kan hanya melalui satu titik pada lingkaran ini. Nah, garis yang menyinggung itu kan berarti tegak lurus terhadap jari-jari. Jadi PD ini kan jari-jari. Jadi PD dengan AD itu tegak lurus. Sehingga untuk mencari AD kita bisa gunakan Pitagoras. Nah, tapi ini jarak terjauhnya. Nah, oke. Jadi jarak terjauhnya itu adalah AD sama dengan AP kuadrat dikurangi PD kuadrat atau 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Jadi sama dengan 25 kurang 16 jadi 9 jadi 3 gitu. Nah, jadi kalau jarak itu tetap kita gunakan jarak yang terdekat gitu. Jarak titik A ke lingkaran itu berapa? A1 gitu. Nah, tetap yang terdekat. Nah, oke. Nah, contoh 4. Nah, contoh 4 ini kita sudah membahas tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, tentukan kedudukan garis berikut terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat min 4X tambah 2Y kurang 4 sama dengan 0. Nah, Y sama dengan X tambah 4 dan 2X kurang Y kurang 1 sama dengan 0. Oke, untuk yang A berarti kita substitusikan garis Y sama dengan X tambah 4 dalam lingkaran ini. Kita substitusikan ke persamaan lingkarannya. Berarti setiap ada Y kita ganti dengan X tambah 4 ya gitu. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat min 4X tambah 2Y kurang 4 sama dengan 0. Nah berarti X kuadrat ditambah X tambah 4 kuadrat dikurangi 4X ditambah 2 dikali X tambah 4 kurang 4 dikurang sama dengan 0. Jadi sama dengan X tambah 4 kuadrat ini kalau kita jabarkan adalah X kuadrat ditambah 8X tambah 16. Dikurangi 4X, 2 dikali X adalah 2X, 2 dikali 4 adalah 8, dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, kita kumpulkan variabel yang berpangkat sama atau suku-suku sejenisnya. Jadi X kuadrat tambah X kuadrat, 8X kurang 4X tambah 2X, 16 tambah 8 kurangi 4. Jadi sama dengan 2X kuadrat tambah 4X ini tambah 2X jadi 6X. Lalu 16 tambah 8, 24 dikurangi 4 adalah 20. Nah, kita bagi 2 semuanya ya. Jadi X kuadrat tambah 3X tambah 10. Kita peroleh A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 3, dan C-nya sama dengan 10. Ya. Ini A, B, C itu adalah koefisien dan konstantanya. Oke. Jadi kita masukkan ke diskriminan. Diskriminan adalah rumusnya B kuadrat dikurangi 4AC. Berarti 3 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 kali 10. Jadi 9 dikurangi 40 ya. Atau negatif 31. Karena D-nya itu kurang dari 0. Ya min 31 ini kurang dari 0 ya. Maka garis Y sama dengan X tambah 4 itu tidak memotong maupun tidak menyinggung lingkaran. Gitu ya. Oke sekarang kita coba yang B. Kedudukan garis 2X kurang Y kurang 1 sama dengan 0 terhadap lingkaran. Nah, kita substitusikan. Jadi, pertama kita harus jadikan dulu Y sama dengan atau X sama dengan. Nah, kita buat Y sama dengan seperti ini ya. Sama dengan 2X kurang 1. Jadi, Y-nya kita pindahkan aja ke ruas kanan. Gitu ya. Nah, kita substitusikan ke persamaan lingkarannya. X kuadrat tambah Y kuadrat min 4X tambah 2Y kurang 4 sama dengan 0. Jadi ini X kuadrat ditambah 2X dikurangi 1 kuadrat dikurangi 4X tambah 2 dikali 2X kurang 1 kurang 4 sama dengan 0. Jadi X kuadrat ditambah 2X kurang 1 kuadrat. Kalau dijabarkan jadi 4X kuadrat min 4X tambah 1. Min 4X 2 dikali 2X 4X 2 dikali min 1 min 2 min 4 sama dengan 0. Kita kumpulkan variabel yang berpangkat sama. X kuadrat tambah 4X kuadrat min 4X min 4X tambah 4X tambah 1 min 2 min 4 sama dengan 0. Jadi sama dengan 5X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0 gitu. Jadi A-nya adalah 5, B-nya adalah min 4, C-nya adalah min 5. Oke, berarti diskriminannya B kuadrat dikurangi 4AC min 4 kuadrat dikurangi 4 dikali 5 dikali min 5 atau 16 ditambah 100. Jadi 116. Karena 116 ini lebih besar dari 0 ya atau diskriminannya lebih besar dari 0, maka garis 2X kurang Y kurang 1 sama dengan 0 itu memotong lingkaran gitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kalau untuk kedudukan garis kita harus tahu dulu diskriminannya ya.
Contoh kelima, tentukan nilai K agar garis 4X dikurangi 3Y tambah K sama dengan 0 menyinggung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 12X sama dengan 0. Nah, ini masih tentang materi kedudukan garis terhadap lingkaran ya. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini sama aja konsepnya. Jadi pertama kita buat dulu persamaan garis ini dalam bentuk X sama dengan atau Y sama dengan ya. Misalkan saya buat dalam bentuk Y sama dengan ya. Berarti langkahnya min 3Y ini kita pindahkan ke kanan, maka jadi positif ya. Jadi 4X ditambah K sama dengan 3Y. Atau 3Y sama dengan 4X ditambah K. Nah, kita bagi 3 semuanya. Y sama dengan 4 per 3X ditambah K per 3. Nah, setelah ini kita substitusikan ke persamaan lingkarannya. Jadi, X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah 12X sama dengan 0. Maka X kuadrat ditambah Y berarti 4 per 3X ditambah K per 3 kuadrat ditambah 12X sama dengan 0. Nah, 4 per 3X ditambah K per 3 kuadrat itu kalau dijabarkan jadi seperti ini. Jadi 16 per 9X kuadrat ditambah 8K per 9X ditambah K kuadrat per 9 ditambah 12X sama dengan 0. Nah, kita kalikan 9 semuanya supaya tidak ada pecahan ya. Jadi sama dengan 9X kuadrat. Nah, ini jadi 16X kuadrat, 8KX ditambah K kuadrat. Nah, 9 kali 12 itu 108X. Nah, jadi sama dengan 0. Kita kumpulkan variabel yang berpangkat sama atau suku-suku sejenisnya. Jadi 9X kuadrat ditambah 16X kuadrat ditambah 8KX ditambah 108X ditambah K kuadrat sama dengan 0. Nah, berarti 9 tambah 16 itu jadi 25. Lalu 8KX sama 108X ini kita keluarkan X-nya seperti ini. Oke. Nah, kita dapatkan A-nya sama dengan 25. Jadi B sama dengan 8K tambah 108 dan C sama dengan K kuadrat ya. Jadi A itu koefisien X kuadrat, B itu koefisien X. Jadi koefisien X itu adalah 8K ditambah 108. Dan C-nya adalah K kuadrat. Oke. Nah, selanjutnya karena garis ini menyinggung lingkaran, maka nanti diskriminannya itu sama dengan 0. Nah, sehingga B kuadrat dikurangi 4AC sama dengan 0, berarti B-nya ada 8K tambah 108 kuadrat dikurangi 4 dikali 25 dikali K kuadrat sama dengan 0. Nah, 8K tambah 108 kuadrat kalau dijabarkan jadi 64K kuadrat ditambah 1728K ditambah 11.664 dikurangi 100K kuadrat. Oke, jadi kita dekatkan suku-suku yang sejenis yang ada K kuadrat, yang ada K dan tidak ada K-nya. Nah, jadi seperti ini. Oke. Jadi 64K kuadrat dikurangi 100K kuadrat nanti kita dapatkan adalah negatif 36K kuadrat. Nah, kita bagi negatif 36 semuanya jadi K kuadrat. Jadi 1728K dibagi negatif 36. Nah, itu sama dengan negatif 48K. Lalu 11.664 dibagi negatif 36 itu adalah negatif 324 ya. Oke, jadi kita cari dua bilangan, kalau ditambah hasilnya min 48, kalau dikali hasilnya negatif 324. Nah, bilangan itu adalah 6 sama min 54 ya. Jadi K tambah 6, K dikurangi 54 sama dengan 0. Jadi kita peroleh K tambah 6 sama dengan 0 atau K kurang 54 sama dengan 0. Nah, jadi K-nya sama dengan min 6 atau K sama dengan 54. Nah, jadi agar 4X dikurangi 3Y tambah K sama dengan 0 menyinggung lingkaran, itu K-nya sama dengan min 6 atau K-nya sama dengan 54. Nah, itu ya. Jadi materi kita tentang kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Nanti kita lanjutkan kembali materi selanjutnya tentang persamaan garis singgung. Nah, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.